Assalamualaikum, kembali lagi di channel YouTube aku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berkenan klik. Semoga video hari ini bisa bermanfaat dan semoga bisa menghibur teman-teman semua. Share lagi ya kegiatan aku hari ini. Seperti biasa, aku mau refill warung lagi. Karena ya seperti inilah kegiatan aku setiap hari ya teman-teman. Kalau nggak di rumah ya di warung. Jadi ya kegiatan aku ya pokoknya muter-muter di situ aja ya. Aku kemarin habis belanja percikian ya teman-teman, dan baru hari ini aku bisa ngerefill. Karena kalau langsung direfill itu biasanya sudah capek duluan ya teman-teman. Karena ini tuh aku belanja langsung ke grosirnya, tidak via WA. Di rumah atau di warung itu stok jajan sudah banyak yang habis ya teman-teman. Makanya ya udahlah aku langsung aja ke grosir. Biasanya aku via WA ya teman-teman. Tapi kalau jajan sih aku lebih seneng milih sendiri karena jajan itu kan banyak banget macemnya. Terus aku sering gonta-ganti jajan gitu biar anak-anak yang beli itu tidak bosen ya teman-teman. Nah lanjut, ini aku ngerefill minuman ya. Biasa kalau di warung aku itu yang laris Milku, terus ada teh Rio, kopi cup, sama Oki Jelly gitu ya teman-teman. Pokoknya ya teman-temannya lah, kalau yang harganya mahal-mahal di daerah aku tidak begitu laku ya teman-teman. Pokoknya jualnya itu yang murah meriah aja. Ini aku beli kulkas itu belum lama ya teman-teman, kayaknya mau setahun deh. Aku dulu belinya di harga 1.600.000, lumayan nabung-nabung sedikit-sedikit. Lama-lama alhamdulillah aku bisa punya kulkas untuk khusus di warung. Karena kalau minuman nggak dingin itu mereka itu kurang minat ya teman-teman. Walaupun di daerah aku itu udaranya sejuk, tapi ya tetap aja ya segernya itu minum dari dalam kulkas. Kegiatan aku setiap harinya ya refill-refill kayak gini ya teman-teman, walaupun kadang itu capek. Namanya juga berdagang, namanya juga cari duit, itu tuh pokoknya nggak ada yang enak. Mau kita jualan di rumah, mau kita jualan apapun, mau kerja apapun itu pastinya capek. Namanya cari uang itu ya nggak ada yang enak. Pokoknya kalau orang memandang kita itu kadang rasanya enak gitu ya. Ya karena mereka itu cuma mandang aja tapi nggak ngerasain. Nah kadang kalau lagi letih ya tinggal istirahat aja ya. Pokoknya buat kita itu sebagai pedagang nggak boleh menyerah, apalagi kalau berdagang baru 1 bulan 2 bulan gitu ya teman-teman. Nah untuk berdagang sembako ini memang benar-benar nggak ada istirahatnya ya. Karena kalau ada waktu, ibaratnya nggak ada pelanggan, kita itu biasanya refill atau seperti aku ibu rumah tangga ya, kalau nggak ngurus anak ya ngurus rumah gitu ya teman-teman. Terus nanti kalau ada pelanggan ya kita ngelayanin. Pokoknya dari pagi habis subuh sampai malam biasanya ya, nggak ada istirahatnya, apalagi buat tidur siang. Pokoknya semua itu tuh sawang sinawang ya teman-teman. Yang kelihatannya enak belum tentu itu enak, pasti di belakangnya itu ada perjuangan ya teman-teman. Dan alhamdulillah sekali aku walaupun capek kayak gini tapi tetap aku syukuri ya, karena aku bisa dapat uang dari rumah, bisa disambi momong anak ya teman-teman. Tidak harus kerja jauh-jauh ya, karena kalau aku sendiri mau kerja jauh-jauh juga anak-anak masih kecil-kecil ya teman-teman, makanya aku memilih untuk berdagang. Nah buat teman-teman yang pengen jualan, kita itu jualan aja, nggak usah mikirin siapa yang mau beli. Nah contohnya ini aku sendiri ya, warung aku itu ada di belakang di pojok, dan tentunya dulu aku juga sempat berpikir siapa sih yang mau beli ya teman-teman, karena kalau warung sembako itu pasti pesaingnya itu banyak. Di daerah aku aja itu banyak ya teman-teman. Di depan warung aku juga itu ada warung, tapi kalau kita itu niat jualan, terus kita konsisten, terus kita itu berani capek gitu ya, pasti dari tahun ke tahun, dari hari ke hari pasti ada hasilnya. Yang penting kita itu
konsisten pokoknya ya teman-teman, entah itu sehari laku 50.000, entah itu sehari laku 100.000 ya, pokoknya setiap hari itu harus tetap buka. Disaranin bukanya itu pagi ya teman-teman, habis subuh. Nanti kalau mau tutup ya, kalau di warung aku itu kan di belakang, jadi ya aku tutupnya sampai jam 9 aja, karena kalau udah malam itu udah sepi banget ya teman-teman, nggak ada yang beli juga. Tapi kalau misalkan lokasi teman-teman itu strategis di pinggir jalan, walaupun di desa tapi di pinggir jalan gitu ya teman-teman, itu bisa banget teman-teman tutupnya itu sampai tengah malam, bahkan jam 12, jam 1 gitu ya, karena itu akan mengundang pelanggan yang biasanya belanja di warung tetangga, nanti bakal coba-coba belanja di warung teman-teman. Pokoknya kalau mau berdagang itu bener-bener nggak boleh capek, terus kita juga harus muter otak terus ya, mau jualan apa gitu ya. Dan untuk warung sembako ini kita bisa jualan apa aja, tidak harus berfokus sama sembako ya teman-teman, karena di warung sembako itu kita bisa jual apa aja, misalkan seperti makanan, cemilan juga bisa apa aja ya teman-teman. Kalau warungnya di pinggir jalan raya atau di pinggir jalan yang strategis, teman-teman bisa sediakan snack-snack atau keripik-keripik gitu ya, biasanya itu juga laris manis. Dan kalau ada titipan misalkan risol atau gorengan itu bisa juga ya teman-teman. Kalau sistem nitip itu kan kita nggak ada rugi sama sekali, nanti kalau misalkan nggak habis ya diambil sama yang punya. Membuka usaha warung sembako itu banyak banget manfaatnya ya, karena selain menjual sembako, kita itu bisa menjual apa aja, dari makanan, dari misalkan barang-barang pecah belah gitu ya teman-teman. Kalau aku sendiri memang sedikit stok barang pecah belah, tapi yang kecil-kecil aja. Buat contoh gitu ya teman-teman, aku jualan kayak gini. Nanti lama-lama kalau ada orang yang butuh, biasanya mereka itu pesan ya teman-teman. Kalau aku sendiri itu biasa stoknya itu yang kecil-kecil aja, misalkan wajan ya yang kecil, terus nanti ada dandang gitu ya yang kecil, terus ada panci buat ngerebus mie gitu ya. Nanti lama-lama pasti ada orang yang pesen, dari yang kecil sampai yang besar itu ada ya teman-teman, alhamdulillah. Terus kita juga bisa jualan payung-payung juga ya teman-teman. Kalau musim hujan alhamdulillah itu selalu laku. Berdagang tentunya membutuhkan modal yang banyak, walaupun untuk awalan membuka usaha kita hanya mempunyai modal minim. Tapi kalau warung kita itu sudah berkembang, tentunya kita juga butuh modal lebih ya teman-teman. Nah, kalau cara aku untuk biar belanja itu tidak tombok-tombok terus, ya aku belanjanya setiap hari. Misalkan omset hari ini berapa untuk belanja ciki, besok lagi omset sekian untuk belanja gula atau misalkan mie gitu ya. Pokoknya belanja setiap hari, nggak usah nyetok dulu ya teman-teman. Kita belanjakan aja uang yang ada, pokoknya ya nggak usah dilebih-lebihin lah untuk nyetok, karena ya tentunya modalnya nggak ada. Dan selain itu aku juga memakai uang pribadi, misalkan aku dikasih sama Pak suami untuk kebutuhan sehari-hari, itu kalau ada sisanya nanti aku tabung, dan biasanya aku ngambil dari uang pribadi ya teman-teman, karena kalau mau pinjem-pinjem ke orang lain kadang malu juga ya, mau ngomongnya minjemnya itu gimana. Terus kalau mau hutang bank juga akunya juga udah nggak pengen sih teman-teman. Pokoknya ya sebisa mungkin pakai uang sendiri aja walaupun sedikit ya. Dan kalau untuk usaha warung sembako itu memang kita butuh ketelatenan ya teman-teman dalam mengelola keuangan kita. Kalau kita itu nggak pinter-pinter mengelola ya pokoknya habis aja ya teman-teman. Setiap belanja pasti tombok-tombok terus. Dan kalau untuk ngambil barang di warung ya teman-teman, kalau itu sebisa mungkin bayar ya. Kalau misalkan teman-teman nggak bisa bayar ya, tapi teman-teman harus nabung setiap hari dari uang belanja teman-teman untuk
untuk nombokin gitu ya. Pokoknya ya harus pinter-pinter aja lah kita lah, mau pakai uang pribadi atau mau pakai uang warung, yang penting uangnya itu jelas ya teman-teman. Terus warung kita juga berkembang. Kalau lama-lama warung kita gulung tikar ya percuma ya teman-teman, kita usaha dari nol tapi kalau ujung-ujungnya malah gulung tikar. Pokoknya mau usaha apa aja tentunya kita harus pinter-pinter mengelola modal. Kalau jualan jangan yang penting laku, kita juga harus memperhitungkan keuntungan kita ya teman-teman. Kalau ngambil untung ya jangan kemurahan dan juga jangan kemahalan. Pokoknya ya yang sedang aja, disamain sama yang lain. Kalau misalkan selisih ya selisih 1000 atau 500 saja, tidak usah lebih-lebih, takutnya nanti kita nggak ada untungnya. Apalagi kalau untuk jualan sembako ini memang untungnya itu kan mepet ya teman-teman, hanya 10% saja. Misalkan kita sehari omsetnya 1 juta, keuntungan kita itu paling ya 80.000 sampai 100.000 aja ya teman-teman. Dan kalau 1 juta itu kalau menurut aku sudah lumayan banyak, makanya teman-teman harus sebisa mungkin mengelola modal kita. Nah, nanti dari keuntungan tersebut jangan dibuat hura-hura atau buat kebutuhan pribadi. Sebisa mungkin kebutuhan pribadi ya pakai uang yang dikasih sama suami ya teman-teman. Untuk warung, keuntungan warung ya dipakai untuk warung lagi. Kalau teman-teman mau warungnya itu berkembang dan tidak mumet kalau mau belanja gitu ya, tidak nombok-nombok terus. Kadang kita itu kalau mau nabung tiap hari ngerasa berat ya, dan cara aku itu biasanya ikut arisan yang 1 bulan misalkan 200.000 atau 300.000. Nanti kalau sudah dapat uang tersebut untuk modal warung ya teman-teman, karena kalau warung kita itu mau berkembang ya tentunya kita juga harus menyediakan barang yang komplit. Tentunya kalau mau barang kita komplit ya kita butuh modal ya, nggak apa-apa kita itu pakai uang pribadi dulu. Untuk arisan biasanya aku itu memakai uang pribadi ya teman-teman, nanti dipakai untuk modal warung. Karena kalau mau hutang-hutang ya tentunya aku juga bikin pusing ya teman-teman. Nah, nanti kalau warung kita itu sudah berkembang, omsetnya juga sudah lumayan, baru itu gantian ya teman-teman. Ibaratnya kita mau ngambil apa aja di warung nggak usah bayar, nggak perlu bayar. Jadi lumayan banget ya teman-teman, untuk kebutuhan sehari-hari seperti sembako sama persabunan kita bisa ngambil di warung. Dan uang dari Pak suami nanti bisa untuk kebutuhan yang lainnya atau bisa untuk ditabung. Oke teman-teman, sharing kita hari ini sampai di sini dulu ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu hadir. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Wassalamualaikum.